Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan. Ada beberapa teman yang mungkin memberikan WhatsApp ataupun teman-teman di Instagram atau di YouTube channel memberikan suatu artikel yang saya baru aja dapat ya. Dan di sana dikatakan artikel ini dari anxietycenter.com, judulnya adalah Chemical Imbalance Theory False ya. Jadi menurut Jim Fox, penulisnya yaitu presiden dari anxietycenter.com, dikatakan bahwa tidak ada bukti yang menjelaskan secara detail dan benar bahwa adanya chemical imbalance di dalam otak. Ya, terutama chemical imbalance yang berkaitan dengan serotonin katanya ya di dalam otak. Saya sempat baca beberapa kalimat yang jelas-jelas memang ada di dalam artikel ini, memang berkaitan dengan kritik ya sebenarnya terhadap apa yang seringkali diberikan ya oleh pembuat obat atau pabrik obat lah istilahnya ya. Di sini dikatakan ada dari Lexapro.com ya, atau di Indonesia dikenal dengan Cipralex, ada Paxil.com, ada Zoloft.com, ini serotonin, obat serotonin semuanya ya. Dan ketika dia menjelaskan lebih lanjut lagi, beberapa yang dia bikin sesuatu yang berkaitan dengan kondisi apakah memang ini sebenarnya problemnya berkaitan dengan masalah gangguan imbalance di otak. Dia mengatakan bahwa ini nggak benar nih, katanya gitu. Karena itu masih teoritis. Ya memang dari dulu juga teoritis. Ya, dari dulu juga teoritis. Jadi kalau orang ada yang bilang, apakah memang dokter yakin bahwa ketika seorang mengalami anxiety itu dengan menggunakan antidepresan serotonin itu bisa membaik gitu ya. Karena di dalam guidelines yang diberikan oleh berbagai macam organisasi dokter jiwa di seluruh dunia, WHO, World Psychiatric Association, kemudian juga APA, American Psychiatric Association, guideline dari NICE, guideline di Eropa, semuanya mengatakan bahwa antidepresan SSRI itu mempunyai keunggulan daripada placebo dalam menangani kasus-kasus depresi dan cemas. Secara teoritis, memang dikatakan bahwa terjadinya kekurangan serotonin di otak itu menyebabkan terjadinya gejala-gejala depresi. Ya, theoretically memang demikian. Dan kalau kita melihat beberapa penelitian berkaitan dengan penggunaan obat dibandingkan dengan placebo ternyata lebih unggul dengan penggunaan obat. Mengapa digunakannya dengan placebo? Karena memang untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian obat itu biasanya dibandingkan dengan yang bukan obat supaya biar tidak bias gitu kelihatannya kan. Di sini dikatakan juga kan banyak nih biasnya, mungkin efek placebo atau apa gitu ya dari obat antidepresan. Ini kita bicara tentang antidepresan golongan serotonin ya, yang di dalam berbagai macam literatur dikatakan merupakan obat anti cemas, antidepresan untuk kasus-kasus gangguan depresi dan cemas. Karena terjadinya serotonin yang menurun adalah sebab terjadinya gejala-gejala tersebut. Dan penulisnya ini memprotes gitu ya, bahwa ternyata nggak benar di sini dikatakan bahkan sayangnya ini menggunakan laporan-laporan yang ditulis di berita gitu ya, di berita-berita. Walaupun adalah yang menulisnya tuh di Medical News Today kayak gitu ya, atau Psychologist Today gitu, itu sebenarnya itu tetap adalah berita untuk awam ya, bukan hasil dari penelitian. Saya lihat tadi sampai bawah tuh nggak ada yang hasil penelitian, misalnya dari penelitian yang terdapat di PubMed atau di Scopus gitu ya, itu tidak ada di sini. Sayangnya demikian ya, lebih banyak berita-berita gitu terkait dengan ini. Jadi beberapa kritiknya secara umum lebih kepada ini kan teori gitu ya, nggak ada tuh sebenarnya yang menjelaskan benar-benar bahwa kondisi gangguan kejiwaan ini memang disebabkan oleh turunnya serotonin. Ya, memang secara teoritis terjadinya depresi itu tidak satu
fokus ya ada sesuatu yang menjadi dasar gitu. Seperti misalnya karena COVID gitu kan. Kalau kena COVID kan jelas orang itu didiagnosis COVID karena adanya virus COVID, corona, virus corona itu yang masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi. Ya. Dan itu pun kadang-kadang kalau kita lihat harus dalam jumlah yang banyak dulu baru terdeteksi di dalam pemeriksaan PCR atau antigen. Ini juga sebenarnya kalau dikaitkan dengan gangguan kejiwaan ya memang tidak bisa disamakan. Karena saya sudah berkali-kali bilang tuh di video YouTube, gangguan kejiwaan itu bukan sebabnya satu gitu ya. Bukan sebabnya hanya karena adanya faktor turunnya serotonin misalnya kayak gitu. Misalnya pada orang depresi atau cemas. Tapi banyak banget faktornya. Bahkan ada faktor terkait dengan glutamat, kemudian terkait dengan GABA sistem di otaknya gitu ya. Hasilnya tahu dari mana? Dari penelitian-penelitian tadi gitu sebenarnya. Tapi memang kalau untuk antidepresan ini mungkin banyak orang tuh masih meragukan. Ya, makanya kenapa ada beberapa dokter sendiri tidak meresepkan antidepresan pada kasus-kasus gangguan cemas. Karena malah memperburuk kan katanya. Ya memang ada beberapa efek samping antidepresan, anti cemas yang membuat rasanya nggak nyaman. Ya, misalnya kalau orang gangguan cemas menyeluruh, gangguan cemas panik, kan first line treatment drugs-nya kalau menurut dari World Psychiatric Association atau dari American Psychiatric Association atau beberapa guidelines, itu adalah first line treatment drugs-nya adalah antidepresan SSRI misalnya. Tapi ternyata kok hasilnya nggak bagus nih. Malah dikasih anti cemas benzodiazepin malah lebih baik. Ya. Atau non-benzodiazepin seperti antipsikotik. Sehingga penelitian-penelitian di Taiwan juga sekarang mengatakan demikian. Ini yang menjadi salah satu dilema mungkin di dalam pengobatan. Teman-teman juga jadi nggak percaya gitu ya. Apa benar ya saya diberikan antidepresan? Walaupun dokternya bilang itu yakin secara teori. Terus saya baca artikel seperti ini kok jadi ragu lagi gitu ya. Saya kira yang paling penting adalah seorang dokter itu memberikan pengobatan berdasarkan berbagai macam faktor, ya, faktor pasiennya terutama. Ini pasien preference kan istilahnya. Jadi gejala dan tanda yang dialami oleh si pasien, kemudian dia akan membantu dengan pengobatan. Dan pengobatan itu didasarkan pada teori yang ada, ya, yang sudah dibaca, ya, dipelajari sejak masa pendidikan, ya, spesialis, ya. Kalau misalnya dokter spesialis penyakit jiwa atau kedokteran jiwa lah dalam hal ini. Yang kedua adalah pengalaman praktek klinis. Itulah teman-teman makanya bisa bilang bahwa dokter yang sudah berpengalaman dengan dokter yang belum berpengalaman suka berbeda misalnya pemberian obatnya. Karena dokter yang sudah berpengalaman, sudah banyak menangani pasien, dia sudah memahami ada beberapa obat tertentu yang secara teoritis mungkin bagus, tapi kalau dipakai ke pasien, kok efek sampingnya jadi lebih banyak daripada manfaatnya gitu. Jadi nggak mau pakai deh kayak gitu. Itu juga sering terjadi ya teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah obat antidepresan itu bermanfaat untuk mengatasi masalah gangguan kecemasan, ya memang bermanfaat. Ya, itu sudah jelas ada pembuktian teoritisnya. Sudah ada penelitian klinisnya ya dengan menggunakan obat tersebut dibandingkan dari orang yang pakai dan orang yang tidak pakai. Penggunaan obat ini pada penelitian tersebut juga melakukan dengan teknik statistik yang ketat ya. Jadi pemilihannya itu nggak sembarangan. Misalnya ini semua dikasih ini randomized control trial istilahnya. Jadi pasiennya diacak gitu ya. Nggak semuanya bakalan kalau yang datang ke dokter itu bakalan dapat obat. Misalnya kayak ada satu pil gitu. Pil ini mau dicoba gitu. Nah, pilnya ini, si pil A-nya, anggaplah si pil A ini, itu dikasih ke 1000 orang misalnya gitu. Tapi si pil A-nya ini kemudian tidak hanya diberikan kepada satu orang yang udah dipilih gitu. Enggak. Orang itu di random gitu. Di random, kemudian dia juga nggak tahu apa dia dapat si pil A atau dia dapat placebo, dan kemudian hasilnya akan diungkapkan gitu pada pemeriksaan klinisnya nanti dan juga follow up-nya. Artinya orang nggak bisa ngarang-ngarang gitu. Dia nggak tahu, gue dapet pil A nih, gue baik-baikin aja karena gue dibayar gitu kan. Kalau penelitian di luar negeri itu objek penelitiannya tuh dibayar kadang-kadang ya. Ada beberapa yang enggak, tapi kebanyakan dibayar. Karena ini enggak lah. Atau dia melemah-lemahkan efeknya karena dia tahu bahwa saya tuh dapatnya placebo sih, pasti nggak baik gitu. Enggak, semuanya tuh dianggap mendapatkan
perlakuan yang sama. Nggak tahu tuh, si pasien maupun si dokter sama-sama nggak tahu bahwa obat yang diberikan itu adalah si golongan A tersebut misalnya. Kalau yang mau diuji coba sebelum dia market ke pasar. Kemudian setelah hasilnya diungkapkan di publik gitu ya, lewat jurnal, kemudian dibacakan sama dokter-dokter di seluruh dunia nih. Ya. Kemudian salah satu ya yang disebut sebagai penelitian yang baik adalah penelitian itu bisa diduplikasi. Ya, teman-teman ya. Jadi diduplikasi. Jadi penelitian itu bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, makalah kemudian misalnya dokter si Amerika ini yang membuat penelitian itu. Nanti si dokter dari Indonesia, dari Inggris, dari mana-mana melakukan penelitian dengan obat yang sama. Saya tahu banget kalau di luar negeri itu yang paling ketat itu adalah Jepang. Ya, Jepang itu lebih lambat dia biasanya. Dia baru bisa memasarkan obat di negara dia kalau hasil dari penelitian obat itu di dalam negerinya sudah ada. Sedangkan kalau di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Indonesia itu tidak perlu. Dia cukup melihat adanya hasil penelitian dari luar, kemudian kita lihat. Nah, kalau ditanya, kan nggak sama dok. Kalau kita kan Asia, kalau dari Amerika kan belum tentu Asia. Nggak juga, karena beberapa penelitian itu kan banyak dengan berbagai macam ras. Kaukasia, orang Barat ya, kulit putih, orang Asian, kayak kita, Hispanic ya, Spanyol, seperti itu negara-negara Amerika Selatan misalnya. Itu misalnya punya, kalau kita bilang tuh, wakilnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada istilah, oh ini gara-gara perbedaan. Walaupun itu tetap akan ada. Makanya sekarang ada istilah namanya farmakogenomik gitu ya. Penelitiannya lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, artinya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bisa diduplikasi. Kalau dilakukan oleh orang lain, hasilnya juga sama. Nah, obat itu juga begitu. Dilakukan oleh si dokter A, dilakukan oleh si dokter B, di C, D, E. Semua hasilnya sama. Makanya itu kadang-kadang ada yang namanya lebih tinggi lagi dari sekedar penelitian RCT atau Randomized Control Trial. Itu penelitian yang namanya meta-analisis. Meta-analisis itu adalah dari berbagai macam penelitian, misalnya lebih dari 30 penelitian atau 40 penelitian, kemudian dia satukan, ya. Jadi kan misalnya penelitian A ada 1.000 orang, penelitian B ada 10.000, penelitian C ada 5.000, disatukan, kemudian dengan cara-cara teknik statistik yang benar, dibuatlah ya, suatu penelitian baru yang kemudian menghasilkan kesimpulan dari sekian banyak penelitian tersebut. Ya, beberapa obat antidepresan sudah melewati proses seperti itu sebelum dipasarkan. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh penulis ini yang mengatakan bahwa itu lebih efeknya placebo itu nggak tepat kalau menurut pendapat saya gitu ya. Ini sebagai seorang dokter praktisi, sebagai yang sudah lebih dari 14 tahun berpraktek, saya menggunakan pengobatan juga kepada pasien-pasien saya. Saya memahami bahwa memang tidak semua obat tersebut memiliki dampak yang sama untuk setiap orang. Karena begitu kompleksnya masalah kejiwaan. Satu. Yang kedua, saya juga memahami bahwa bukan hanya obat yang penting. Makanya kita di dalam edukasi juga menyatakan bahwa adanya suatu proses, cara bagaimana behavior atau perilaku kita bisa berubah. Teman-teman kalau mau sehat secara sehat mental, maka dan sehat fisik, itu sebenarnya sama. Teman-teman harus belajar untuk mempertahankan perilaku sehat gitu di dalam kehidupan teman-teman. Sedangkan sekarang yang kita lihat, perilaku sehatnya aja nggak pernah tercapai. Seorang yang mengalami gangguan kecemasan panik ya atau kecemasan menyeluruh, kita tahu bahwa dasarnya mungkin adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang begitu luar biasa berat. Kita kadang-kadang nggak bisa begitu aja meninggalkan. Belajar untuk coping dengan masalah itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau kita melihat memang problemnya seringkali jadi dominan gitu ya. Untuk menjelaskan bahwa pengobatan itu menjadi penting karena dia membantu untuk menstabilkan sistem saraf pusat kita. Bayangkan kita tuh tiap hari tanpa sadar memasukkan negatif otak kita, perilaku kita juga nggak berubah banyak dari sejak zaman dulu sampai sekarang, sehingga terus-menerus kita menjadikan diri kita itu sesuatu yang tidak baik
rentan terhadap stres dan kemudian bisa terjadi perubahan-perubahan perilaku, pikiran maupun perasaan. Yang mana orang bilang kalau dalam kondisi tertentu bisa dianggap sebagai masalah gangguan kejiwaan. Ini yang menjadi penting ya teman-teman. Mungkin kita perlu menjelaskan lebih dalam lagi mengapa saya misalnya orang tanya, "Dok, kenapa pakai obat, Dok?" Ya memang pakai obat. Ya, sebenarnya nggak mau pakai obat, mau pakai apa? Ya, kalau untuk beberapa kasus yang sangat dominan gejala-gejalanya. Dan memang bukan cuma antidepresan. Saya punya beberapa kasus pasien yang mana antidepresan ini tidak menjadi lebih dominan. Tetapi antipsikotik ataupun anti cemas yang lebih dominan didapatkan pada kasus ini. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang penting untuk dimengerti juga oleh pasien dan dokter juga. Bahwa tidak semua gitu. Masalah gangguan kejiwaan itu harus dengan menggunakan antidepresan misalnya contoh gitu ya. Kadang-kadang kita harus belajar untuk mengenali, makanya dengan pengalaman klinis kita menjadi lebih tahu, oh ternyata ini loh yang paling penting gitu untuk diperhatikan daripada yang lainnya. Jadi beberapa kritik yang mungkin diberikan oleh dokter ini, dan dia juga menjelaskan bahwa ada beberapa dokter kok yang setuju dengan saya itu semuanya itu nggak benar gitu kan. Nggak ada problem. Perbedaan pendapat di dunia medis itu sangat jelas ada, nggak masalah. Lah orang yang udah jelas-jelas ada aja, contohnya COVID gitu ya. COVID-19 kan ada tuh, virusnya ada, bahkan bisa kelihatan, makanya bentuknya disebut coronavirus karena bentuknya itu kayak mahkota gitu, corn gitu ya. Itu aja masih banyak dokter yang bilang nggak benar gitu, itu hoax. Dokter loh, ya sampai bikin perhimpunan dokter sedunia katanya dulu pernah ada kan beberapa kali mungkin lewat di WhatsApp Anda gitu. Jadi saya kira bukan sesuatu yang pendapat ahli itu ya, pendapat ahli itu masih harus ditelusuri. Jadi Anda kalau nggak percaya dengan pendapat saya itu it's fine, nggak masalah. Anda kan bisa cari lagi dari berbagai macam sumber, ya kan? Tapi sumbernya yang benar gitu, penelitian yang benar. Jangan penelitian yang nggak benar gitu, ya. Dan kalau misalnya kalau kita lihat beberapa kasus terkait dengan hal tersebut, maka apakah misalnya nanti ada perubahan di dalam terapi? Tentunya di dalam kondisi sekarang kita semakin lama udah makin tahu bahwa problem yang berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, depresi itu semuanya punya multifaktor, banyak hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Dan bukan cuma obat, ya, latihan, psikoterapi, ya, yang benar ini kadang-kadang saya kenapa memprotes banyak terkait dengan psikoterapi? Karena banyak di antara teman-teman, ya, para pasien maupun praktisi juga itu tidak melakukannya dengan tepat, tidak benar gitu. Jadi kognitif terapi membantu, dok, ada penelitiannya, setuju. Tapi apakah kita melakukan hal yang sama? Jadi disuruh datang tiap minggu, Anda datang nggak tiap minggu sebagai pasien, ya? Jangan-jangan Anda datangnya sebulan sekali gitu. Jadi nggak belajar, proses belajarnya yang tadinya dikatakan itu tidak mencapai suatu kestabilan gitu. Sehingga kedepannya mudah-mudahan dengan pengertian bahwa tidak hanya dengan obat saja, saya setuju, tidak dengan hanya obat saya setuju. Saya juga nggak pernah bilang, kalau nggak kita nggak bakalan bilang mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar gitu kan. Tapi bukan berarti obat itu tidak bermanfaat. Kenapa dok bisa dibilang begitu? Karena sudah terbukti secara ilmiah. Sudah melakukan berbagai macam proses statistiknya yang sudah diterima, ada randomized control trial, ya, begitu banyak orang yang melakukannya juga, ya, ada meta analisisnya juga. Jadi sangat-sangat sudah settle. Ya. Jadi kalau misalnya walaupun tadinya dok kan teori, ya, tetap aja semua juga awal dari teori gitu ya, filsafat semua juga awal dari teori. Tapi setelah kita membuktikannya di dalam praktek klinis, kita tahu ada manfaatnya dibandingkan tidak digunakan pada kasus-kasus seperti depresi. Jadi itu yang paling penting. Nah pesannya, seperti juga di artikel ini juga dikatakan, sekarang kalau sudah dalam medikasi apakah saya harus berhenti? Enggak lah. Anda tetaplah melakukan obat, ya, melakukan pengobatan dengan obat itu, karena adalah penting, selain pengobatan juga harus ada adaptasi keterampilan dari bagaimana kita mengolah perasaan dan pikiran kita. Kalau belum masuk ke sana, pikiran dan perasaannya belum, kemampuannya belum oke, belum terampil, sebaiknya Anda tetap makan obat. Jadi sebenarnya basicnya ya nggak ada problem gitu. Kalau nggak dilakukan dengan
penggunaan obat dan juga psikoterapi, ataupun cara melatih keterampilan tubuh, atau melatih keterampilan dari otak dan pikiran kita, maka itu akan percuma seolah-olah gitu. Kita akan sepertinya bergantung saja dengan obat antidepresan. Setuju, saya setuju. Tapi bagaimanapun, obat antidepresan untuk kasus-kasus gangguan cemas, depresi, dan bipolar pada beberapa kasus pasien itu bermanfaat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video panjang lebar ini bisa dipahami oleh teman-teman. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.